dosen jurusan psikologi pada Universitas Brawijaya. Nah, pada kali ini saya akan sharing sedikit mengenai perjalanan saya menjalani S3 di luar negeri. Memang saya telah melakukan pendidikan S1 dan S2 jurusan psikologi. S1 saya di Hong Kong University dan juga di Auckland University. S2 saya di Erasmus University of Rotterdam di Belanda. Nah, setelah saya S2, saya kembali ke Indonesia dan saya memikirkan pekerjaan apa yang harus saya ambil. Dan memang pada waktu itu orang-orang yang saya kagumi adalah peneliti-peneliti yang menulis buku-buku psikologi yang sudah saya baca sejak dulu. Nah, saya berpikir saya ingin menjadi seperti peneliti-peneliti ini. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk melanjutkan studi ke luar negeri, yaitu studi S3. Pada waktu itu, posisi saya ada di Indonesia. Jadi saya hanya bisa mengakses informasi-informasi dari internet atau online. Dan waktu itu saya sebenarnya hanya Google saja gitu ya, S3 di luar negeri. Saya menemukan website yaitu scholarshipposition.com, di mana di situ ada banyak list tentang S3 di luar negeri. Lalu saya seleksi, yaitu saya ingin melakukan S3 dengan background psikologi. Setelah saya membaca beberapa lowongan, ada satu yang menarik perhatian saya, yaitu lowongan dari International Max Planck Research School for Adapting Behavior in a Fundamentally Uncertain World. Nah, jadi sekolah S3 ini merupakan gabungan dari beberapa universitas dan juga beberapa disiplin, yaitu disiplin hukum, law, economics, dan juga psikologi. Nah, kemudian saya melamar. Jadi bagaimana proses melamarnya? Sudah biasanya diberikan apa-apa saja yang harus diisi, formulir-formulir yang harus diisi, formulir biodata, jadi transkrip S1, S2, dan juga saya harus mengisi letter of motivation. Nah, di letter of motivation ini saya sampaikan, letter of motivation-nya lebih ke akademik. Jadi kita menyampaikan kira-kira riset seperti apa yang ingin kita lakukan selama 4 tahun ke depan. Nah, mungkin video ini lebih kepada dosen-dosen ya yang sudah memiliki S2, lalu ingin melanjutkan ke S3 bagaimana caranya. Jadi S3 saya betul-betul saya hanya mengirim formula secara online dan juga menulis letter of motivation. Itu hanya sekitar 2-3 halaman saja. Nah, saya submit, lalu waktu menunggunya cukup lama. Jadi memang untuk incoming itu aplikasi dibuka kapan saja, tapi mereka baru melakukan seleksi di bulan Juli. Nah, kebetulan saya lulus S2 di bulan September, jadi saya baru memasukkan aplikasi di bulan Oktober ya, jadi saya telat. Jadi saya menunggu sampai dengan bulan Juni, sampai dengan Maret itu ya, kurang lebih sekitar 6 bulan itu tidak ada berita, tidak ada info. Jadi saya bahkan sudah sampai lupa bahwa saya memasukkan aplikasi di sana gitu ya. Jadi mungkin dalam hati sudah merasa rejected seperti itu. Nah, tetapi di bulan Juni itu saya tiba-tiba mendapat jawaban bahwa saya lulus seleksi dan mereka ingin memanggil saya ke Jerman untuk melakukan interview. Jadi untuk interviewnya sendiri saya dipanggil, diberikan tiket pesawat untuk pergi ke Jerman dan melaksanakan interview di sana. Jadi bagaimana proses interview S3 saya? Jadi waktu itu saya dikirimkan tiket pesawat, saya terbang langsung ke Jerman, dan selama 1 minggu saya diintroduce ya ke dalam laboratorium di sana, lalu juga mengadakan presentasi untuk tim di sana. Sebetulnya intinya merencanakan penelitian saya selama S3 itu atau selama 4 tahun, kira-kira topik apa yang mau saya teliti seperti itu. Dan ketika mereka sudah yakin gitu dengan topik yang saya ingin teliti dan juga mereka oke dengan kepribadian saya termotivasi, lalu saya menerima beasiswa untuk menjalani S3 selama 4 tahun. Nah, di Jerman dan juga di kebanyakan negara Eropa lainnya, untuk menjalani S3 itu merupakan suatu pekerjaan. Artinya apa? Artinya kita digaji setiap bulannya. Kurang lebih saya mendapatkan sekitar 1.000 euro. Dan ini saya rasa cukup standar. Jadi untuk S3 di universitas-universitas lain juga kira-kira di sekitar 1.000 euro. Ada beberapa perbedaan dari beberapa negara di Eropa. Jadi untuk Belanda itu sedikit lebih banyak, 1.200. Kenapa? Karena memang harga-harga barang di Belanda lebih tinggi. Dan juga untuk di UK kira-kira 1.200-1.300 pound sterling per bulan, karena memang harga-harga di UK lebih tinggi dibandingkan dengan di Jerman. Dan ada sedikit perbedaan juga dari Jerman Barat dengan Jerman Timur. Nah, universitas saya adalah Friedrich Schiller University Jena yang berlokasi di Jerman Timur. Jadi lebih rendah
untuk beasiswanya dibandingkan dengan yang di Jerman Barat. Untuk yang berkeluarga, untuk S3 mereka akan diberikan tunjangan juga. Jadi untuk yang berkeluarga yang membawa suami atau istri dan juga anak-anak, itu biasanya bisa mendapatkan beasiswa sebanyak 1.500 euro per bulan. Ya, demikian jadi saya memulai perjalanan S3 saya di tahun 2012 sampai dengan saya lulus di tahun 2016. Salah satu pengalaman yang paling berkesan untuk saya ya selama S3 di Max Planck Institute adalah konferensi-konferensi yang dilakukan internal di Max Planck Institute. Kebetulan Max Planck Institute di Jerman merupakan salah satu institusi penelitian yang terkemuka dan juga yang berprestasi, jadi memiliki jumlah pemenang Nobel yang sangat banyak. Dan Max Planck Institute sendiri memiliki sebuah kastil. Jadi kastilnya itu memang kastil yang dimiliki oleh institut dan digunakan untuk melakukan konferensi untuk para PhD student-nya dan juga para peneliti-peneliti di Max Planck Institute ini. Jadi setiap tahun kami yang dari hukum, dari psikologi, dari ekonomi itu akan bertemu melakukan konferensi 3 hari itu di kastilnya Max Planck Institute. Nah, kastilnya itu betul-betul seperti kalian bayangkan kastil Disney, itu letaknya ada di dalam gunung, di dalam hutan. Jadi kalau kita sudah sampai kepada kastil itu 3 hari 3 malam itu kita nggak bisa keluar karena memang harus menggunakan kendaraan khusus gitu. Jadi harus kendaraan yang rodanya itu biasa diberikan jeruji karena kondisi jalanannya juga sangat bersalju, terutama kalau di musim dingin. Nah, jadi kalian bayangkan di situ 3 hari 3 malam para profesor dengan PhD student-nya mereka beraktivitas dan juga mendiskusikan banyak hal, terutama hal-hal ilmiah. Jadi S3 saya itu betul-betul merupakan waktu yang spesial di mana memang saya mendalami sekali topik-topik psikologi yang sudah saya pilih. Nah, S3 saya waktu itu tentang motivasi dan juga intuisi. Jadi yang paling berkesan adalah waktu-waktu saya di konferensi-konferensi tersebut. Saya memang orangnya suka belajar, jadi saya nggak pernah ada masalah secara akademik gitu ya menjalani S1, S2. Nah, ketika S3 ini betul-betul saya merasa ditantang secara akademik juga secara mental. Jadi saya punya hipotesis gitu, saya menjalankan eksperimen saya. Dan dari awal eksperimen saya itu hasilnya null result, jadi tidak ada hasil. Dan memang setelah saya mengulangi eksperimen itu selama 8 kali, tetap hasilnya null result ya. Kita pasti tidak ada hasil. Jadi di situ sempat frustrasi, kok nggak sesuai begitu dengan apa yang saya harapkan. Tapi ya ternyata disitulah saya mempelajari bahwa penelitian itu seperti itu gitu, dan memang kebanyakan eksperimen hasilnya belum tentu positif gitu atau seperti yang kita harapkan gitu ya. Mungkin dulu ketika S1, S2 saya banyak baca artikel, jadi saya berpikir pasti hasilnya positif gitu. Penelitian itu ternyata tidak semudah yang saya dulu bayangkan ketika S1 dan S2. Jadi ketika S3 itu banyak frustrasi di sana, kenapa? Karena eksperimennya tidak berjalan gitu ya. Dan juga kalau kita S1 atau S2 kita masih bisa bertanya gitu ke profesor kita tentang ini bagaimana sih sebaiknya. Nah, kalau kalian berada pada posisi S3, yang kalian pelajari dan kalian cerita adalah hal yang baru. Jadi tidak ada yang tahu jawaban dari pertanyaan yang kalian miliki gitu, karena memang penelitian itu baru. Jadi kalau kita tanyakan ke profesor saya pun, saya lebih mengerti penelitian saya daripada profesor saya. Kenapa? Karena saya berpikir tentang penelitian itu setiap hari gitu. Jadi saya berdiskusi dengan banyak profesor yang mereka punya opini mereka masing-masing, tapi bukan jawaban yang pasti. Dan mungkin sebelumnya saya terbiasa kan dengan memiliki jawaban yang pasti. Nah, setelah S3 ini baru saya, ternyata memang penelitian itu kita mencari jawaban dari sesuatu yang kita tidak ketahui. Nah, di situ baru, tapi disitulah saya belajar, jadi bagaimana sih saya bisa mengolah data ini, bagaimana sih data ini harus diinterpretasikan dan menjawab pertanyaan yang memang belum ada jawabannya, seperti itu. Tapi betul-betul saya rasa kalau tanpa pengalaman S3 itu, ya saya tidak akan memiliki kemampuan-kemampuan untuk melakukan penelitian yang dibutuhkan ketika saya kembali ke Indonesia dan menjadi dosen. Ya, jadi sebagai dosen kita punya kewajiban mengajar dan juga membagi pengetahuan, tetapi tentu saja kita juga harus mengisi diri kita dulu dengan pengetahuan sebelum bisa mengajarkan itu kepada para mahasiswa.
dan betul-betul berbeda antara S2 dengan S3. Jadi dulu saya pikir paling disertasi S3 itu ya 2 kalinya S2 lah gitu. Tapi ternyata enggak, ternyata itu 10 kali lipat lebih daripada S2 karena betul-betul kita melakukan penelitian sendiri. Tidak ada yang ditanya, tidak ada yang bisa ditanya karena kita yang paling tahu dan paham. Jadi betul-betul harus menentukan ini bagaimana sih menganalisanya gitu, dan membutuhkan kemandirian dan tekad yang besar ya, karena selama 4 tahun melakukan penelitian yang sama dan kita tidak ada kewajiban lain gitu, tidak ada kewajiban mengajar, tidak ada kewajiban pengabdian, jadi betul-betul hanya penelitian, kadang-kadang jenuh ya, tapi ya itu harus dikerjakan. Jadi betul-betul di situ melatih kedisiplinan dan juga cara berpikir yang kritis, lalu dalam diskusi dengan profesor-profesor. Jadi kita harus betul-betul kritis dan memahami apa yang kita pelajari. Jadi setelah S3 dan sebelum S3 itu bisa saya bilang cara berpikir saya berubah. Jadi cara menganalisa, cara memahami data itu berubah. Kalau dulu habis S2 itu cara berpikir saya nggak terstruktur gitu ya. Jadi ada suatu fakta itu saya nggak bisa memasukkan itu ke dalam konsep yang lebih luas. Tapi setelah S3 baru saya bisa, begini toh ternyata caranya, kita harus berpikir secara terstruktur, juga harus mengetahui banyak hal. Jadi betul-betul mengasah cara berpikir. Dan saya rasa saya nggak akan sepede saat ini kalau belum menjalani proses S3 itu. Jadi untuk para dosen sebaiknya secepatnya menjalani proses S3. Dan memang untuk bisa sukses dalam S3 membutuhkan banyak support ya, jadi mental support dan juga kalau finansial itu terbantu karena hampir semua S3 itu adalah beasiswa kalau yang luar negeri. Tapi untuk mental support juga, mungkin kalau yang berkeluarga ya ajak keluarganya untuk menjalani proses ini bersama, karena komitmennya itu luar biasa ya, jadi minimal 4 tahun dan sulit gitu. Jadi tapi ya harus dilakukan karena memang kalau kita ingin berkarir di bidang akademik, menjadi profesor, menjadi guru besar, S3 ini merupakan suatu keharusan dan akan lebih mudah jika dilaksanakan sedini mungkin atau secepat.